saya ingin kita memanfaatkan aset ini menjadi kantor wali kota Ambon. I was down but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, I was down but now I'm up. I was down but now I'm up. Nah, kita memilih tempat ini, habis ini kita akan melihat sama-sama gedung ini. Aset pemerintah kota yang gagal, aset pemerintah kota yang tidak dimanfaatkan. Hari ini hadir di tengah-tengah kita orang yang memperkasai pembangunan terminal transit Paso ini. Mantan wali kota Ambon 2 periode, Bapak Yoko Wilayah. Tepuk tangan buat beliau. Kita rasa Bapak Yoko ketika datang air matanya jatuh. Usaha untuk menata transportasi di kota Ambon yang digagasnya hanya tinggal bangunan yang tidak entah kemana mau dibawa, mau digunakan. Pertanyaan bagi kita, apakah dalam pandangan mata kita rela membiarkan gedung ini kemudian menjadi rusak, yang pada waktunya hanya menjadi sarang hantu, menjadi tempat orang untuk melakukan hal-hal yang negatif? Ataukah pemerintah harus memanfaatkannya supaya dia tidak mubazir, dia tidak menjadi sesuatu yang terbuang percuma dengan anggaran sebesar itu? Karena itu saya memilih lakukan pelantikan di sini, supaya kita semua bisa melihat bahwa betapa kalau kita bisa menggunakan gedung ini, dia akan menjadi gedung yang megah, gedung yang bisa digunakan untuk menjadi pusat pelayanan publik di kota Ambon, menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan. Di sisi yang lain, kalau kita mau objektif melihat keberadaan kantor wali kota Ambon saat ini, betapa kita berada dalam situasi yang sangat prihatin. Jangankan untuk memaksimalkan pelayanan publik, hanya sekedar untuk pegawai duduk di ruangan saja tidak bisa, karena jumlah pegawai melebihi kapasitas ruangan untuk menampung pegawai. Dua kondisi yang berbeda. Satu, aset yang kita miliki yang tidak dimanfaatkan. Satu kondisi kantor wali kota yang tidak layak, tidak representatif untuk kita huni sebagai pemerintah kota Ambon. Oleh karena itu, dalam kesengajaan itu untuk melakukan pelantikan di sini, saya ingin membuka pikiran kita bersama bahwa ada sebuah kebutuhan besar kita untuk mencari tempat yang representatif untuk kegiatan pemerintahan kota Ambon. Karena pegawai tidak memiliki tempat duduk, hari ini saya hentikan sidak di rumah-rumah kopi. Saya hentikan sidak di OPD-OPD. Untuk apa kita sidak kalau kita tidak bisa menyiapkan sarana prasarana yang memadai kepada pegawai? Dan karena itu saya ingin sampaikan bahwa melihat situasi yang demikian, saya ingin kita memanfaatkan aset ini menjadi kantor wali kota Ambon. Saya rasa ini semua pikiran rasional dari seorang pemimpin yang ingin ada perubahan di kota ini. Bahwa pembangunan kantor ini tidak akan menghalangi kita untuk mengaspal jalan yang berlubang. Pembangunan kantor ini tidak akan menghalangi kita untuk bikin lampu-lampu jalan bagi masyarakat yang hari ini sementara dalam kegelapan ketika berjalan. Pembangunan kantor ini tidak akan menghalangi kita untuk menunaikan tugas kita pada kewajiban kita untuk membayar hak-hak pegawai dan lain-lain. Bisa kita pikirkan caranya. Tetapi paling tidak, saya ingin membawa kita semua pada sebuah kebutuhan yang sangat fundamental bagi kota ini.